Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah amma ba'da. Teman-teman semua yang saya hormati, alhamdulillahirabbil alamin, kita semua masih diberikan kesempatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga masih bisa bersama-sama untuk istiqomah melanjutkan kembali materi kajian daurah kita tentang ilmu mantik. Insyaallah pada kesempatan ini kita lanjut kembali kepada pembahasan selanjutnya, yaitu masuk kepada materi pertama ya, atau pembahasan pertama dari ilmu mantik dalam kitab Sulamun Munawwaraq ini, yaitu pembahasan mengenai anwa'ul ilmil hadis, yaitu macam-macamnya ilmu hadis atau ilmu al-makhluk, ilmunya makhluk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim bil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi syekh mu'allif hadzal kitab. Allahumma nas'aluka ya Allah an taftaha qulubana wa an tuwasi'a arzaqana wa an tutawwila umurana wa an tashfi'a mardana wa an tuqawwiya imanana wa an tanfa'u mana wa an tazida imanana wa an tuyassira jami'a umurina wa an taqbiya hawajan wa hawajidin wal akhram bi rahmatika karman Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Summa qala anwa'ul ilmil hadis, macam-macam ilmu hadis, ilmu makhluk, ilmunya makhluk. Idraku mufradin tasawwuran ulim wa darku nisbatin bitasdiqin wusim wa qaddimil awwala 'indal wad'i li'annahu muqaddamun bit-tab'i wan nazariyyu mahtaja lit-ta'ammuli wa 'aksuhu huwa ad-daruriyul jali wa ma bihi ila tasawwurin wusil yud'a biqauli syarihin faltabtahil wa ma litasdiqin bihi tuwussila bihujjatin yu'rafu 'indal 'uqala. Idraku mufradin tasawwuran ulim, memahami makna mufrad, makna tunggal yang belum adanya hukum, itu disebut atau diketahui dengan nama tasawwur. Wadarku nisbatin bitasdiqin wusim, sementara memahami nisbat itu disebut dengan tasdik. Nisbat berarti memahami adanya nisbat hukum pada lafaz tersebut. Wa qaddimil awwala 'indal wad'i li'annahu muqaddamun bitab'i. Dahulukanlah yang pertama pada saat peletakan. Peletakan itu ya bisa penulisan, atau pada saat kita berbicara, atau pada saat kita mengajarkan, atau pada saat kita belajar. Itu antara tasawur dengan tasdik itu yang lebih dulu secara wado, secara toba atau karakteristik ataupun tabiat, itu tasawur lebih dulu, yaitu sehingga kalamnya usul mengatakan al hukmu ala syai'i far'un an tasawurihi. Menghukumi sesuatu itu, menghukumi sesuatu kan berarti nisbat. Nah, ini merupakan far'un an tasawuri, ini merupakan cabang daripada pentasawurannya. Berarti tasawur ini adalah asalnya. Tasawur ini adalah asalnya. Sehingga waqaddimil awwala ay tasawuran indal wad'i, pada saat peletakan, li'annahu muqaddamun bitab'i. Karena tasawur itu didahulukan secara tabiat, secara wataknya. Jadi pendahuluan sesuatu pada sesuatu yang lain dari sesuatu yang lain itu ada beberapa sebab. Ada pendahuluan sesuatu dikarenakan wad'inya, yaitu dikarenakan ya peletakannya, ya asal peletakannya. Kemudian yang kedua ada karena elatnya, sebab yang karena elatnya. Kedua karena zaman, ya karena elat, misalkan sebab, ya sebabnya sebabnya najah karena ikut ujian. Nah, ikut ujian atau ujian ini lebih dulu daripada najahnya. Ini berarti didahulukannya ujian daripada najah itu karena elat,
karena sebabnya, yaitu adanya ujian terlebih dahulu. Kemudian ada yang didahulukan karena zaman, karena waktunya, seperti orang tua lebih dulu daripada anak, ya karena orang tua lahirnya lebih dulu daripada anak. Atau didahulukannya sesuatu itu karena makan, karena tempat, seperti imam mendahului makmumnya, itu karena tempatnya, posisinya imam lebih dulu daripada makmum. Dan yang terakhir karena syarafnya, karena kemuliaannya, orang tua lebih didahulukan daripada anaknya, masyayikh lebih didahulukan daripada tulabnya, itu karena kemuliaannya. Nah ini didahulukan karena wadoknya atau asal peletakannya, yaitu tasawur dengan tasdik. Secara asal peletakan, secara asal penciptaan, itu tasawur lebih didahulukan daripada tasdik. Karena tidak mungkin kita akan bisa mentasdik sesuatu kalau kita belum paham tasawurnya. Wan nazariyu mahtaja li ta'amuli wa aksuhu huwa daruriyul jali. Nazari adalah sesuatu yang butuh pada ta'amul, butuh pada pengangen-angenan atau penganalisaan, pemikiran, sementara doruri itu sebaliknya. Ya, doruriyun jali itu sebaliknya, yaitu sesuatu yang tidak butuh pada adanya pengangen-angenan atau penganalisaan, pemikiran. Jadi refleks, spontan, langsung bisa kita paham. Nah, salah satu yang refleks, yang spontan bisa kita paham, ya pemahaman-pemahaman atau pengetahuan yang kita dapatkan dari panca indera kita. Ya misalkan rasa panas, ataupun rasa dingin, ataupun sentuhan. Itu kan ya refleks, spontan, kita menyentuh api, ya seketika itu pula kita langsung bisa paham panasnya api. Tapi kalau nazori seperti hudusul alam, nah itu kan tidak langsung refleks, orang langsung paham. Tapi butuh adanya dalil yang membuktikannya atau sesuatu yang menghantarkan kepada tasdik itu. Nah, wama bihi ila tasawurin wusil yud'a biqauli syarihin faltabdahil. Nah, sesuatu yang dapat menghantarkan kepada tasawur, ya, itu disebut dengan qaulu syarih atau ta'rif atau juga mu'arif atau juga had, nanti ada pembahasannya ya. Faltabdahil, maka carilah itu. Jadi sesuatu yang menghantarkan kepada tasawur disebut dengan qaul syarih, sementara sesuatu yang menghantarkan kepada tasdik itu disebut dengan hujjah. Ya, hujjah, dalil sama. Wa ma li tasdiqin bihi tuwsila bi hujjatin yu'rafu 'indal uqula. Sesuatu yang menghantarkan kepada tasdik itu disebut dengan hujjah. Aqulu lafzu anwa' yukhriju al-ilma al-qadim. Fa innahu la tanawwu'a fihi fayatyanuhu bil hadis ba'da zalika ta'kidun wa idahun lil mubtadi. Nah, lafaz anwa itu mengecualikan berarti ilmu qadim, karena ilmu qadim tidak terbagi kepada apa-apa. Fa innahu la tanawwu'a fihi, tidak ada pembagian apa-apa di dalamnya. Fayatyanuhu bil hadis ba'da zalika ta'kidun wa idahun lil mubtadi. Maka mendatangkan dengan ilmu hadis, yakni anwa'ul ilmil hadis ba'da zalik, setelah menjelaskan ilmu qadim terlebih dahulu yang tidak ada pembagiannya, itu ta'kidun wa idahun lil mubtadi, itu menguatkan dan menjelaskan kepada mubtadi. Wal ilmu ma'rifatul ma'lum summa innahu yanqasimu ila tasawurin wa ila tasdiqin. Nah, ilmu itu definisinya adalah ma'rifatul ma'lum, atau banyak definisi ya. Ma'rifatul ma'lum summa innahu yanqasimu ila tasawurin wa ila tasdiqin. Ilmu terbagi kepada dua macam ilmu. Ada ilmu tasawur, ada ilmu tasdiq. Wa kullun minhuma ila daruriyin wa ila nazariyin. Dan masing-masing dari keduanya itu terbagi lagi kepada doruri dan nazori. Jadi ada tasawur yang doruri, ada juga tasawur yang nazori. Tasawur yang doruri berarti tasawur pemahaman terhadap makna mufrad, tapi langsung bisa difaham. Ya, langsung bisa difaham. Nah, kalau yang doruri nazori itu berarti pemahaman terhadap makna mufrad, namun tidak bisa langsung difaham. Tidak bisa langsung difaham, tapi butuh adanya analisa. Fal aqsam arba'atun. Maka pembagian ilmu hadis ini ada 4. Fa in kana idraku makna mufrad, fa in kana idraka makna mufrad fa huwa tasawwurun.
Maka apabila pemahaman itu adalah pemahaman makna mufrad, ya, mengetahui makna mufrad, fahuwa tasawurun kaidraki makna zaidin, seperti idrok terhadap makna zaid, memahami maknanya zaid. Zaid itu ya seseorang yang bernama Zaid, yang terdiri dari jisim dan ruh yang kita ketahui bersama. Wa in kana idrak ka makna wuqu'i nisbat fahuwa tasdik. Dan apabila ilmu itu mengetahui makna wuqu'i nisbat, makna jatuhnya nisbat, ya, terjadinya nisbat, yaitu nisbat hukum kepada isim, maka itu namanya tasdik. Ka idraki wuqu'il qiyam fi qaulina Zaidun qaimun, seperti idrok pemahaman terjadinya qiyam atau pemahaman jatuhnya makna qiyam pada ucapan Zaidun qaimun, Zaid berdiri. Wa hadza makna qaulihi idraku mufrad al-bait. Fa Zaidun qaimun istamala ala tasawurat arba'ah. Ya, jadi mufrad, makna mufrad itu berarti ya pemahaman terhadap makna yang masih belum ada hukum di dalamnya. Tapi kalau makna nisbat itu berarti makna yang sudah mengandung hukum. Zaidun qaimun itu sudah mengandung hukum, yaitu hukum qaimun yang disandarkan kepada Zaid. Jadi Zaidun sebagai maudu'nya, qaimun sebagai mahmulnya, atau Zaidun sebagai musnadnya, kemudian qaimun sebagai musnad ilaihnya. Tapi kalau dalam jumlah fi'liyah sebaliknya, musnad ilaih musnad atau mahmul maudu. Ya. Jadi mahmul atau musnad ilaih itu adalah hukumnya. Nah, musnad atau maudu itu adalah isim yang disandari hukum itu. Nah, ketika pemahaman itu terhadap makna mufrad atau makna yang belum mengandung hukum, maka tasawur. Tapi kalau sudah mengandung makna hukum seperti hukum qiyam yang disandarkan kepada Zaid, maka itu makna tasdik sebutannya. Maka berarti fa Zaidun qaimun istamala ala tasawurat arba'ah. Maka berarti perkataan Zaidun qaimun itu mengandung 4 tasawur atau 4 gambaran, 4 pemahaman. Yang pertama adalah tasawurul maudu' wa huwa Zaidun. Yang pertama adalah pemahaman maudu', yaitu isim yang dihukumi, wa huwa Zaidun, yaitu Zaidun. Yang kedua adalah tasawurul mahmul wa huwa qaimun, yaitu tasawur pemahaman terhadap mahmulnya, yaitu hukum yang disandarkan kepada Zaidnya, yaitu qaimun. Wa tasawurun nisbat al-hukmiyah bainahuma. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah tasawur nisbat, ya, pemahaman nisbat hukmiyah, yaitu nisbat penghukuman Zaid dengan hukum qaimun, dengan hukum qiyam itu. Bainahuma, di antara keduanya. Wa huwa ta'alluqul mahmul bil maudu'. Nah, makna daripada tasawur nisbat al-hukmiyah ini adalah ya ta'alluqul mahmul bil maudu', yaitu berhubungannya mahmul, ya, keterkaitannya mahmul dengan maudu'nya, keterkaitannya mahmul dengan maudu'nya. Ini adalah tasawurun nisbah. Nah, yang keempat wa tasawwuru wuqu'iha atau nafsul hukminya. Ya, tasawwuru wuqu'iha yaitu pentasawuran wukunya, terjadinya hukum itu. Ya. Jadi yang ketiga itu kan tasawur nisbat al-hukmiyah, tasawur penggambaran nisbat hukum antara keduanya. Apakah ijab, apakah salab, apakah ada, apakah tiada. Nah, yang keempat ini tasawur wuku'iha, yaitu tasawur penggambaran tentang jatuhnya hukum itu, antara hukum ijab atau hukum salab, atau hukumnya lah. Yang ketiga itu, keempat itu ada yang meredaksikan nafsul hukminya, hukumnya. Kalau yang ketiga tadi kan keterkaitannya, hubungannya, ya, hubungannya. Fatasawur ar-rabi yusama tasdiqan. Maka tasawur yang keempat itu dikatakan tasdik. Wa salasatu qablahu syurutun lahu wa hadza madhhabul hukama. Dan ini madhabnya hukama, yaitu cendekiawan filosof Yunani itu berpendapat. Jadi di sini itu ada 2 pendapat. Ada madhab al-hukama, ada madhabnya al-imam ar-Razi. Jadi kalau pendapatnya al-hukama, madhabul hukama, itu bahwa yang dinamakan dengan tasdik itu adalah tasawur yang keempat, yaitu tasawur wuku'iha atau hukmunya gitu. Kalau hukmunya berarti ya salah satunya, apakah ijab ataukah
salab. Jadi Zaidun qaimun. Zaidun ini namanya maudhu, qaimun ini namanya mahmul. Nah, nisbat ya, keterkaitan antara Zaid dengan qaimun ini namanya tasawur nisbat al-hukmiyah. Nah, tasawur nisbat al-hukmiyah ini imma ijaban, imma salaban. Ada kalanya ijab positif atau negatif. Nah, diterapkan dalam contoh Zaidun qaimun ini berarti nisbat yang ijabiyah. Nah, yang keempatnya berarti tasawuru wuku'iha, yaitu tasawur wukunya, jatuhnya penisbatan itu, yaitu jatuhnya hukum ijab. Nah, yang keempat ini atau nafsu hukmi ini itu menurut al-hukama itulah yang disebut dengan tasdik. Adapun tasawur yang sebelumnya, 3 tasawur sebelumnya, yaitu tasawur maudhu, tasawur mahmul, dan tasawur nisbat hukmiyah, itu adalah syaratnya. Tapi pendapatnya Imam Ar-Razi itu berbeda lagi. Anna tasdik huwa at-tasawurat al-arba'ah. Wah, yang namanya tasdik ya keseluruhan daripada keempat tasawur itu. Tidak hanya hukum yang keempatnya saja, enggak, tapi yang pertama, kedua, ketiga, keempat disatukan jadi satu. Nah, itulah yang disebut dengan tasdik. Sehingga ketika ada salah satunya yang tidak terpenuhi, yang tidak tercipta, tasdik. Itu pendapatnya Imam Ar-Razi. Maka berarti fayakun at-tasdiqu basiton ala madhabil hukama wa murakkaban ala madhabil imam. Maka berarti makna tasdik itu menurut madhabnya hukama, para filosof, yaitu basiton, sederhana atau simple. Ya hanya yang keempat saja, tasawur yang keempat. Yang ketiga sebelumnya itu syarat. Ya, syarat. Tapi kalau pendapat Ar-Razi, Imam Ar-Razi itu murakkaban ala madhabil imam. Bahwasanya tasdik itu yang murakkab, yaitu tersusun dari 4 tasawur itu. Ya, jadi perbedaannya itu mungkin bisa kita simpulkan 3 ya. Jadi madhabul hukama itu mengatakan bahwa tasdik itu adalah nafsul hukminya, ya, nafsul hukminya atau nafsu tasawwur wuku'ihanya itu. Ya, tapi kalau pendapatnya Imam Razi itu kumpulan ataupun keempat daripada tasawur itu adalah tasdik. Jadi bukan yang keempatnya saja, bukan. Terus yang kedua itu kalau pendapatnya hukama yaitu bahwa ketiga sebelumnya itu dijadikan sebagai syarat, ya, ala sabili syartiyah lah, ya, bahasanya itu ala sabili syartiyah. Jadi ketiga tasawur yang sebelumnya yaitu dijadikan sebagai syarat. Tapi kalau Imam Ar-Razi itu ketiganya itu menjadi satriyahnya. Satriyah itu ya bagian dari tasawur, bagian dari tasdik, ya, bagian dari tasdik. Wal musannifu mashin ala madhabil hukama bi taqdiri mudhaf fi kalamihi baina darkin wa nisbatin wa huwa wuku'. Dan musannif sendiri itu mengikuti madhabnya hukama yang mengatakan bahwa tasdik itu ya yang keempatnya saja, yaitu tasawuru wuku'in nisbah atau nafsul hukminya. Adapun tasawur ketiga sebelumnya itu tak lain hanya syarat untuk sampai kepada tasawur yang keempat. Karena tidak mungkin kita bisa menghukumi kalau tidak memahami maudhu'nya apa, mahmulnya apa, kemudian nisbat antara keduanya itu apakah ijab, apakah salab. Nah, baru kalau kita sudah memahami ketiganya, baru kita bisa sampai kepada yang keempat. Itu madhabnya hukama. Baina darkin, bitakdiri mudhafin, dengan mentakdirkan mudhaf pada perkataannya baina darkin wa nisbatin wa huwa wuku'. Antara darkun dengan nisbatun yaitu lafad wuku', berarti darku wuku'in nisbah atau idraku wuku'in nisbah, yaitu memahami jatuhnya nisbat. Ya, jatuhnya nisbat ya berarti antara ijab atau salab, salah satunya saja. Kalau yang ketiga tadi kan masih imma, ya, masih ihtimal. Tasawur nisbat al-hukmiyah bainahuma, tasawur nisbat al-hukmiyah di antara keduanya ini imma ijaban, imma salaban. Nah, yang keempat itu benar-benar menyatakan. Jadi setelah dideteksi, setelah dilihat ternyata itu nisbat antara keduanya, ta'aluk antara keduanya
ini nisbatnya adalah nisbat ijabiyah. Oh ya udah, berarti wuku'u nisbat al-ijabiyah. Ini yang keempatnya. Ya. Summa innaka iza arata an taktuba at-tasawwur wa tasdiq aw tadhkuruhuma aw tata'allamahuma aw tu'allimuhuma fal muradu bil wad'i ma yashmalu zalik faqaddim at-tasawwur ala tasdiq li'annahu muqaddamun alaihi tab'an fa yuqaddamu wad'an wa hadza ma'na qawlihi wa qaddimil awwal al-bait. Ini apa? Ketika kita hendak menulis tasawur dengan tasdik atau menyebutkan tasawur dengan tasdik atau mempelajari tasawur dengan tasdik atau mengajarkan tentang tasawur dengan tasdik, maka yang dimaksud dengan wad'i ya ma yashmalu zalik. Yang dimaksud dengan wad'a itu adalah sesuatu yang mencakup itu semua. Yani faqaddimit tasawur ala tasdik, maka dahulukan tasawur daripada tasdik. Ya, ketika wad'a itu ya asal peletakan, asal penciptaannya. Jadi ketika kita menulis ataupun belajar ataupun menyebutkan, itu tasawur harus kita dahulukan daripada tasdik. Li'annahu muqaddamun alaihi tab'an. Karena tasawur itu secara tabiatnya lebih dahulu daripada tasdik. Fayuqaddamu wad'an, maka dahulukan tasawur daripada tasdik. Wa hadza ma'na qawlihi wa qaddimil awwala al-bait. Inilah makna perkataan beliau wa qaddimil awwala al-bait. Summa baina anna an-nazari min kullin min at-tasawwur wa tasdiq ma yahtaja li ta'ammul. Summa bayyana anna an-nazari min kullin min at-tasawwur wa tasdiq ma yahtaja li ta'ammul. Kemudian beliau menjelaskan bahwasanya nazari baik dari tasawur ataupun tasdik itu adalah sesuatu yang butuh pada adanya angan-angan. Butuh pada adanya angan-angan ataupun pemikiran, analisa. Wadoruri aksu, sedangkan doruri itu sebaliknya, wahwa ma la yahtaj ila dzalik, yaitu yang tidak butuh pada adanya ta'amul. Fal aqsam arba'atun kama taqaddam, maka berarti jumlahnya itu ada 4. Karena apa? Karena tasawur 2, nazori pun 2. Tasawur ada tasawur doruri, nazori, tasdik pun ada tasdik doruri dan nazori. Kama taqaddam, seperti yang sudah lalu. Misalu tasawur ad-doruri. Nah, contohnya apa? Contoh yang doruri tapi tasawur atau tasawur yang doruri. Misalu tasawur ad-doruri idraku makna lafzil wahid nisful isnain. Nah, contoh daripada tasawur yang doruri, pemahaman terhadap makna mufrad, namun pasti tidak butuh adanya pemikiran, seperti pemahaman kita terhadap lafad wahid satu yang merupakan nisful isnain. Satu ini setengahnya 2. Nah, ketika kita mendengar perkataan satu adalah setengahnya 2, nah ini langsung kita paham kan. Nah, satu itu idraku mufrad atau pemahaman terhadap makna mufrad. Ya, karena satu belum ada nisbat hukmiyah di situ, belum ada penyandaran hukum. Ya. Nah, al-wahid nisful isnan. Satu ini merupakan separuhnya 3 atau setengahnya 3. Nah, kata satunya ya, lafaz satunya bukan al-wahid nisful isnannya. Kalau al-wahid nisful isnannya ini sudah ada nisbah, tapi yang jadi mahalu syahidnya itu adalah al-wahidnya, kata satu ya, kata satu yang merupakan setengahnya 2, ini merupakan tasawur yang doruri atau pemahaman makna mufrad, makna tunggal yang belum mengandung hukum tapi doruri, langsung difaham. Wa mithalu tasawur an-nazari, adapun contoh tasawur yang nazarinya adalah idrakum maknal wahid nisfu sudusil isnai asyar. Contoh tasawur yang nazar, ini agak rumit karena tidak langsung difaham. Kalau satu setengahnya 2 kan langsung terlintas di benak kita dan langsung paham. Oh iya, 1 setengahnya 2. Tapi kalau 1 itu setengahnya 1/6-nya 12. Nah itu kan mikir kan. Kita tidak langsung paham. 1 ini adalah separuhnya atau setengahnya 1/6-nya 12. 1/6-nya 12 berapa? 2. Nah setengahnya 2 baru 1. Nah itu kan agak mikir juga. Walaupun ya ketemu juga. Tapi kan tidak seperti 1 setengahnya 2 gitu. Ini tasawur yang nazari. Ya. 1 setengahnya
1/6 dari 12. Jadi 1/6 dari 12 itu adalah 2. Nah, 1 itu merupakan setengahnya 2. Nah, itu kan agak nazar gitu, perlu nazar. Wa misalu tasdiq ad-daruri idraku wuqu'in nisbat fi qaulina al-wahid nisful isnan. Contoh tasdik yang daruri, ini tasdik berarti yang sudah ada hukum ya, yang sudah ada hukum di dalamnya. Idraku wuqu'in nisbat fi qaulina al-wahid nisful isnan. Nah, al-wahid nisful inas. Ini hampir sama seperti yang pertama, contohnya sama, cuma mahalu syahidnya yang berbeda ya. Objeknya yang perlu kita teliti, yang perlu kita fokuskan itu berbeda. Kalau yang pertama tadi wahidnya, satunya itu. Jadi satu yang merupakan setengahnya 2 ya. Ini pemahaman kita terhadap 1 itu adalah pemahaman yang mufrad, pemahaman yang tunggal karena belum dibarengi dengan hukum apapun. Dan pemahaman 1 yang merupakan setengahnya 2 yaitu pemahaman yang daruri. Tapi kalau sudah dinisbatkan, artinya kita memandang hukum satunya yaitu al-wahid nisful isnan, bahwasanya 1 itu merupakan separuhnya 2. Nah, ini berarti tasdik yang daruri ya. Jadi contohnya sama, cuma mahalu syahidnya atau pandangan kitanya yang berbeda. Kalau yang contoh tasawur itu berarti melihat al-wahidnya. Ya, melihat al-wahidnya 1 yang merupakan separuhnya 3, separuhnya 2 atau setengahnya 2. Nah, kalau yang ini yang tasdik an-nazari ya, tasdik yang daruri ya, al-wahid nisful isnan. 1 itu merupakan separuhnya 2 atau setengahnya 2. Jadi bedanya kalau mau diterjemahkan ya, kalau yang pertama ya tasawur yang daruri, 1 yang merupakan setengahnya 2, 1 yang merupakan setengahnya 2. Nah, ini tasawur yang daruri. Tapi kalau yang kedua, contoh yang tasdik, ini berarti ada penisbatan. 1 itu merupakan setengahnya 2 ya. Sedikit dibedakan saja. Walaupun contohnya sama. Kalau yang pertama tadi 1 yang merupakan. Kalau yang merupakan kan berarti tidak ada nisbat di situ. 1 yang merupakan. Zaid yang merupakan anaknya ya. Zaid yang merupakan anaknya Amr dengan Zaid anaknya Amr, sama enggak? Beda kan? Ya, hampir beda. Zaid yang merupakan anaknya Amr ya berarti Zaid saja, belum ada hukum. Tapi Zaid itu adalah anaknya Amr berarti udah ada hukum. Yang di sini al-wahid nisful isnan, yaitu mahalu syahidnya kesemuanya sudah ada nisbat di situ. 1 itu merupakan setengahnya 2. Kalau yang tasawur 1 yang merupakan separuhnya atau setengahnya 2 ya. Wa misalu tasdik an-nazari idraku wuqu'in nisbat fi qaulina al-wahid nisfu sudusil isnasyar. Mana? Ya benar ya. Idraku wuqu'in nisbat fi qaulina al-wahid nisfu sudusil isnasyar. Ya, misalnya ada wuku'nya di sini. Idraku wuqu'in nisbat, yaitu pemahaman jatuhnya nisbat hukum, yaitu hukum nisfu sudusil isna asyar kepada al-wahid. Ya, yang pertama juga sama. Idrok wuku'in nisbatnya nisful isnan dinisbatkan kepada al-wahid. Itu ya. Wa bima tuqurrira ulima inhisarul ulum fit tasawurat wa tasdiqat wa likullin minhuma mabadi wa maqasid. Nah, dengan apa yang telah ditetapkan kita bisa mengetahui bahwa ilmu dalam hal ini itu terbatas, teringkas pada 2, yaitu ilmu tasawurat dan ilmu tasdiqat. Nah, walikulin minhuma mabadi wa maqasid. Nah, hanya dari keduanya inilah yang nanti akan bercabang pembahasan, yaitu ada mabadinya, dasar-dasarnya, wa maqasid dan sesuatu yang dapat menghantarkan kepadanya. Yang menghantarkan kepada tasawur namanya qaul syar'i, yang menghantarkan kepada tasdik itu namanya hujjah ya, atau dalil mungkin sama. Nah, kayak contoh al-alam hadis. Nah, itu apa dalilnya, apa hujahnya? Nah, hujahnya kita berupa kias nanti. Nah, kalau apa itu alam? Nah, kemudian kita jelaskan alam itu adalah ma siwallah, segala sesuatu selain daripada Allah. Itu adalah tasawur. Ya, kita misalkan ada anak baru dari Indonesia, belum pernah kita ajak tojin misalkan.
kemudian kita ajak makan, yuk kita makan tojin. Nanya ke kita, tojin itu apa ya? Namun kita jelaskan kan, tojin itu begini, ada rasa kibda, ada rasa dejaja, ada rasa ini. Nah kemudian dia paham, oh yang itu yang dari makronia, iya. Nah berarti itu apa? Tasawur. Tapi setelah dia paham, kemudian kita kata, tojin itu enak loh. Nah itu baru tasdik, karena sudah ada hukum lah, sudah ada hukum di situ. Famabadi at-tasawurat al-kulliyat al-khamas. Nah, mabadi tasawurat, ya, dasar-dasarnya tasawur atau komponen-komponennya tasawur atau dasar-dasarnya lah. Dasar-dasarnya tasawur itu adalah kulliyat al-khamas. Ya, lafal-lafal kulli yang ada 5 nanti. Wa maqasiduha al-qaul syarih. Nah, maqasiduha yaitu sesuatu yang menghantarkan kepada tasawur itu ialah disebut dengan qaul syarih. Ya, sesuatu. Jadi tojin itu adalah makaroni yang dicampuri dengan bumbu khas, kemudian dicampuri dengan daging dan lain sebagainya. Nah, itu namanya apa? Namanya qaul syarihnya ya, qaul syarihnya. Nah, untuk sampai kepada makna tojin itu sendiri. Wa mabadi at-tasdiqat al-qadaya wa ahkamuha. Wa maqasiduha al-qiyas bi aqsamihi. Nah, mabadi tasdiqat itu yang ada pembahasan nanti qadaya wa ahkamuha dan hukum-hukumnya. Wa maqasiduha dan sesuatu yang menghantarkan kepadanya itu adalah qiyas dan macam-macamnya. Fanhasara fanul mantiq fi hadhil abwab al-arba'ah. Maka berarti pembahasan ilmu mantiq itu ya hanya terbatas pada keempat bab ini, yaitu tasawur, mabadi dan maqasidnya, tasdik, mabadi dan maqasidnya. Wa ma mabahasud dilalat wa mabahisul alfaz inna ma dzikra fi kutubil mantiq li tawaqqufi bahsil kulliyat al-khamas alaihi. Nah, adapun pembahasan mengenai dilalatul alfaz, pembahasan mengenai jenis-jenisnya lafaz yang disebutkan dalam kitab-kitab mantiq itu ya karena kebergantungan pembahasan tentang kulliyatul khamas bergantung kepada lafaz-lafaz itu. Jadi pembahasan utama daripada ilmu mantiq itu ya hanya seputar tasawur dan tasdik, dan itu berupa makna gitu. Makna tasawur yaitu idrok itu kan, idroku mufrad atau idroku nisbat, makna. Bukan lafaz. Namun pembahasan lafaz itu dicantumkan dalam pembahasan ilmu mantiq ya karena makna-makna itu ya bergantung gitu. Makna-makna itu tidak bisa difaham kalau tidak memahami dilalah lafadznya, petunjuk lafadznya. Karena makna-makna itu hanya melekat pada lafaz, sehingga keberadaan makna itu ya tabi kepada lafaz. Sehingga disebutkannya pembahasan tentang lafaz, kemudian dilalahnya itu ya karena kebergantungannya kulliyatul khamas atau pembahasan tasawur dan tasdik bergantung kepada pembahasan tentang lafaz dan dilalahnya. Sehingga nanti akan dibahas juga tentang dilalahnya lafaz-lafaz yang menyusun tasawurat wa tasdiqat itu. Wa man nazara ila aqsamil qiyas al-khamsa adda al-abwab samaniyah. Nah, orang yang melihat macam-macamnya qiyas yang ada 5, maka menghitung ataupun menganggap bab daripada ilmu mantiq ini ada 8. Jadi qiyas bi aqsamiha itu kan ini secara umum. Jadi 4 itu secara umum. Ya kayak elat-elat ism ghair munsharif itu ada 9. Itu umum, tapi kalau di tafsilnya lagi ada alif ta'nis, ta'nis bi alif, ada ta'nis bi ghair alif berarti 10. Nah, ini pun 4 itu umum. Tapi kalau yang menganggap qiyas bi aqsamiha yang ada 5 itu dihitung 1, berarti ya jumlahnya ada 8 bab. Yaitu kulliyatul khamas 1, qaulu syarih 1, kemudian qadaya wa ahkamiha 3, sama qiyas bi aqsamiha yang ada 5, berarti ada 8. Waman ada ma'aha mabahasul alfaz. Nah, adapun yang menghitung 8 ini bersamaan dengan menghitung mabahasul alfaz bersamaan dimasukkan kepada 8 bab yang lainnya mustaqilan secara tersendiri, mabahasul alfaznya ini dimasukkan juga, maka berarti bab keseluruhan daripada bab-bab yang ada dalam ilmu mantiq itu jumlahnya ada 9. Itu menurut orang yang memasukkan pembahasan alfaz.
masuk ke dalam bilangan daripada pembahasan ilmu mantik. Summa innal manatiqa istolahu ala tasmiyatil lafzi al-mufad bihi makna mufrad bil qauli asyarih. Kemudian ulama ahli mantik mengistilahkan untuk menamai lafaz ya, yang dengan lafaz tersebut dapat menghasilkan makna mufrad dengan nama qaul syarih. Artinya sesuatu atau lafaz yang dapat menghantarkan kepada pemahaman makna mufrad, maka itu disebut dengan qaul syarih, dan sesuatu yang dapat menghantarkan kepada makna tasdik itu baru disebut dengan hujjah. Kal hayawan an-natiq fi ta'rifil insan al-mutawassil bihi ila makna mufrad. Seperti hayawanun natik dalam pendefinisian insan, manusia, yang dengan al-hayawanun natik ini bisa menghantarkan kepada makna mufrad, yaitu makna al-insan. Insan itu apa ya? Saya kok tidak paham. Kemudian kita jelaskan, insan itu adalah al-hayawan an-natik, yaitu spesies atau makhluk hidup yang berakal. Nah, berarti dengan kita mengucapkan al-hayawan an-natik, itu kita bisa sampai kepada apa? Tasawur yang majhul untuk sampai kepada tasawur yang maklum, yang dapat yang diketahui nantinya. Wa hadza ma'nal insan. Dan ini wahwa ma'nal insan, yaitu makna manusia, makna insan. Wa hadza ma'na qaulihi wa ma bihi ila tasawurin usil. Yud'a bi qauli syarihin faltabda'il. Albait. Wastolahu ala tasmiyatil lafzi al-mufid litasdik. Kemudian para ulama mantik mengistilahkan untuk penamaan lafaz yang dapat memberikan faedah pada tasdik atau yang dapat menghantarkan kepada pemahaman tasdik disebut dengan istilah hujjah. Ai kiasan atau disebut dengan kias. Kalau qaul syarih tadi ada ta'rif atau mu'arif atau had atau lafzi ya. Nanti ai kiasan. Ya, ini dinamakan dengan hujjah atau kias atau proposisi. Kal alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis al-mutawassil bihi ilan natijah wa hiya al-alam hadisun. Seperti mutaghayyir, al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis yang dapat menghantarkan kepada satu natijah berupa al-alam hadisun. Ya, al-alam hadisun. Sehingga ketika ditanya apa dalilnya atau apa hujahnya alam itu baru. Nah, kemudian kita jelaskan hujahnya, kita keluarkan hujahnya. Hujahnya alam itu baru ya karena begini, alam itu sesuatu yang berubah, segala sesuatu yang berubah itu baru. Nah, berarti alam itu baru. Nah, itu sesuatu yang menghantarkan kepada natijah atau kepada tasdik, itu disebut dengan hujjah ya. Wa hadza ma'na qaulihi wa ma litasdiqin bi tusila bi hujjatin yu'rafu 'indal uqula. Ini disebut dengan hujjah menurut ahli mantik atau para ulama yang berakal. Ini masih awal ya, masih mudah. Summa qala anwa'ud dilalah al-wad'iyah. Paham ya? Jadi pokok pembahasan besar ilmu mantik itu ya hanya seputar tasawur dengan tasdik. Hanya dari duanya ini kemudian bercabang kepada mabadi dan makosidnya. Mabadi, nah nanti mabadinya yaitu kuliatul khomas, yaitu apa saja, nah itu nanti sedikit demi sedikit dijelaskan setelahnya. Anwa'ud dilalah al-wad'iyah. Nah, baru masuk kepada dilalatul alfaz ini tuh. Anwa'ud dilalah al-wad'iyah. Summa qala dilalatul lafzi ala ma wafaqahu yad'unaha dalalatal mutabaqah. Bisa dalalah, bisa dilalah, bisa dulalah, tapi yang afsah dalalah ya. Dalalatul lafzi ala ma wafaqa yad'unaha dalalatal mutabaqah. Wa juz'ihi tadammunan wa malazim fahuwal tizamun in bi'aqlil tuzim. Dilalahnya lafaz, petunjuknya lafaz menunjukkan kepada alama wafaqahu, menunjukkan pada makna yang sesuai dengan lafaznya, yaitu para ulama menyebutnya dengan dalalah mutabaqah. Dalalah yang sesuai dengan lafaz yang ditunjukkannya. Keseluruhan lah, kalau mutabaqah itu apa mudahnya itu makna keseluruhan. Wa juz'ihi tadammunan. Nah, sedangkan dilalahnya lafaz yang menunjukkan pada juznya, pada sebagiannya, itu disebut dengan tadammunan, tadamun. Kenapa disebut dengan tadamun? Tadamun itu kan maknanya mengandung. Ya karena apa? Karena makna yang ditunjukkan ini dikandung oleh makna al-kul. Makna yang dikandung ini ditunjukkan
makna yang ditunjukkan ini dikandung oleh makna kul, makna keseluruhan, maka disebut dengan tadomun. Atau mudahnya ya lafadz yang menunjukkan pada makna sebagian, itu disebut dengan dilalah tadomunnya. Nanti contohnya ya. Wa ma lazim fa huwa iltizamun in bi aqlil tuzim. Nah, kalau tidak menunjukkan pada makna keseluruhan ya, atau tidak juga menunjukkan pada makna sebagian, tapi menunjukkan kepada makna di luar daripada zatnya, baik itu keseluruhan ataupun sebagian, tidak menunjukkan kedua-duanya, tapi menunjukkan kepada makna yang di luar daripada hakikatnya atau daripada substansinya, keluar daripada mana itu, yang mana makna yang di luar ini merupakan makna yang lazim atau makna yang menjadi kelaziman atau yang menjadi keterikatan daripada makna keseluruhannya atau makna aslinya, maka itu disebut dengan dilalah iltizam. Wa ma lazim, jadi kalau lafaz tersebut menunjukkan pada kelazimannya, berarti bukan makna keseluruhannya, juga bukan makna sebagiannya, melainkan makna di luar yang merupakan kelazimannya, maka fahuwa iltizamun, maka itu disebut dengan dilalah iltizam. In bi aqlin tuzim, apabila ditetapkan dengan akal. Aqulu muradu bidilalah al-wad'iyah al-lafziyah bidalil qawli fil bait dilalatul lafzi wa muradu fil bait dilalatul lafzi al-wad'iyah. Nah, beliau berkata, sang syarih ini maksudnya adalah bidilalatil wad'iyah adalah dilalah al-lafziyah. Jadi di sini anwa'ud dilalah al-wad'iyah. Itu dilalah kan ada dua, ada dilalah lafziyah, ada dilalah ghairu lafziyah. Dilalah lafziyah ini mencakup dua, bisa berupa lafad, berupa ucapan, yaitu sautun atau nutkun, bisa juga lafzun berupa lafad, yaitu kitabah, tulisan. Ya. Jadi lafzun itu tidak mesti harus berupa suara atau sautun, yang lawan daripada ghairu lafzi atau yang bukan pelafadan. Tapi lafzun di sini dia mencakup sautun, suara ataupun berupa tulisan. Walaupun secara lughatannya yang namanya lafzun itu adalah ya sautun mustamilun ala ba'dil hurufil hijaiyah. Nah, kalau misalkan lafaz yang dimaksudkan hanyalah suara, kenapa nanti ada pembahasan tentang lafaz mutawati, lafaz musyakkak, lafaz ini, lafaz itu, dan itu kan semuanya difaham dari lafaznya, bukan dari suara. Kalau suara mungkin misalkan ada suara orang menangis, ada suaranya orang tertawa, itu ya jelas suara. Tapi dalam praktiknya kan kadang kita menerapkan juga kepada dilalahnya lafaz, dilalahnya sebuah redaksi, dan itu tidak berbunyi, tidak bersuara. Jadi tidak mesti lafaz itu berupa suara, tapi lafaz juga mencakup lafzun ataupun kitabah, tulisan. Nah, kalau yang ghairu lafziyah, nah ini yang selain daripada suara atau tulisan, entah isyarah, entah itu makna ataupun pemahaman dari selain keduanya, itu ghairu lafziyahnya. Nah, dilalah lafziyah itu ada dua, ada tiga. Dilalah ghairu lafziyah juga ada tiga. Ya, dilalah lafziyah ada tiga. Yang pertama dilalah dilalah yang pertama itu dilalah lafziyah wad'iyah. Dilalah lafziyah. Pertama? Dilalah lafziyah tabaiyah apa akliyah dulu ya? Tabaiyah ataupun akliyah dulu sama. Tabaiyah, kemudian dua akliyah, kemudian yang ketiga adalah wad'iyah. Nah, yang ghairu lafziyahnya pun itu ada yang tabaiyah, ada yang akliyah, ada yang wad'iyah. Nah, dilalah yang tabi'iyah, ya misalkan dilalah dilalahnya orang menangis menunjukkan akan adanya orang yang sedang sedih, atau dilalahnya tertawa, ini menunjukkan ada orang yang bahagia. Ini kan berarti dilalahnya lafaz, ya suara, ada lafaz yang menunjukkan kepada sesuatu yang lain. Jadi makna daripada dilalah itu adalah bisa dimaknai dua kalau ulama mendefinisikan. Ada yang memaknai dilalah itu adalah fahmu amrin min amrin, yaitu memahami sesuatu dari sesuatu yang lain. Karena segala sesuatu yang ada di sekitar kita itu semuanya punya dilalah, semuanya punya petunjuk. Hanya kitanya saja yang kadang tidak memahami semuanya gitu. Tidak memahami semuanya. Hayawan-hayawan itu semuanya ada dilalahnya masing-masing, ada petunjuknya masing-masing. Hanya kita yang nggak bisa mengetahui semuanya.
Nah, dilalah ini secara istilahnya adalah fahmu amrin min amrin, memahami sesuatu dari sesuatu.